Malika? Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, kita akan membahas alur film Mata Batin 2 tahun 2019. Film ini adalah kelanjutan dari film yang kita bahas kemarin, yaitu Mata Batin 1 tahun 2017. Buat yang belum nonton, silahkan nonton bagian satunya dulu supaya lebih relate dengan ceritanya. So, secara garis besar, film ini menceritakan mengenai kelanjutan kisah kakak beradik Alia dan Abel yang memiliki mata batin terbuka, di mana mereka harus mengungkap mengenai sosok hantu berpunggung bolong, yaitu Mira. Jadi, gimana kisah selengkapnya? Let's get to the movie. Film masih berfokus pada Alia dan Abel yang terus saja didatangi oleh sosok Mira, dan sudah 1 tahun lamanya. Akhirnya, Alia mencoba berkomunikasi dengan Mira. Berbagai cara telah ia lakukan, namun hasilnya nihil. Abel yang kurang setuju karena ia sangat ketakutan dengan sosok Mira langsung masuk kamar. Alia pun terus mencoba berbagai metode hingga akhirnya ia mencoba dengan metode air, karena air adalah suatu benda yang tenang. Sesuai instruksi di buku, Alia berendam ke sebuah bak mandi dan memfokuskan pikirannya. Akhirnya berhasil, tapi justru Alia malah ngelihat dalam bayangnya Abel itu diserang oleh hantu Mira. Ia pun langsung lari ke kamar Abel. Dan ternyata memang benar, Abel pun meninggoy saat itu juga. Apa yang udah kamu lakuin, Abel? Alia kemudian menemukan sebuah kalung liontin di saku bajunya Abel. Setelah dia mengambilnya, Alia melihat dalam bayangnya sebuah bangunan dengan banyak anak tangga. Entah itu bangunan apa. Semenjak kematian Abel, Alia jadi seorang pendiam yang tiap harinya hanya bengong hingga 3 bulan lamanya. Akhirnya ia pun mendatangi Bu Windu, si paranormal itu. Bu Windu menyarankan Alia untuk melupakan semua kejadian itu dan memulai kehidupan baru. Perihal kalung liontin itu, kata Bu Windu, Alia memiliki kemampuan psikometri, di mana dia bisa melihat sebuah objek atau kejadian masa lalu hanya dengan menyentuh barang tertentu. Alia tidak perlu memikirkannya terlalu dalam. Bu Windu pun menyarankan Alia untuk menerima tawaran di sebuah panti asuhan untuk ikut andil menjadi pengurus anak-anak. Alia pun menyetujuinya. Namun bagaimanapun juga, dia tetap akan mencari tahu mengenai Mira dan mengapa dia tega menghabisi Abel. Singkat cerita, Alia pergi ke panti itu, panti asuhan Putri Kirana. Setibanya di sana, ia disambut oleh Bang Fadli, pemilik panti asuhan itu. Alia pun diantar ke panti untuk menemui Bu Laksmi, istrinya. Setibanya di panti, Alia kaget karena ternyata panti itulah tempat yang muncul di bayangnya waktu itu. Bu Laksmi pun mulai menjelaskan mengenai panti itu. Katanya, penyumbang terbesar panti itu adalah orang tuanya Alia. Di panti itu ada 16 anak perempuan. Di antara anak-anak panti itu, ada satu anak yang sering cosplay jadi ninja warrior, yaitu Raya. Alia saat masuk ke sana sudah merasakan aura gaib. Ditambah lagi dia ngelihat air minum di meja itu yang tiba-tiba mengurang sendiri. Soalnya hantunya haus. Selain Raya, ada juga anak panti yang udah lumayan dewasa. Namanya Nadia. Kata Bu Laksmi, Nadia itu aneh. Sering dengerin suara dari dalam tembok. Hal itu diperkuat juga oleh Malika, si kedelai hitam. Maksudnya salah satu anak panti itu yang juga sering ngelihat Nadia bertingkah aneh. Alia pun hanya bisa terdiam melihat tingkah mereka. Nadia baru 2 minggu di sini. Saat kemudian Alia ngambil bukunya Nadia yang gak sengaja tertinggal saat dia lari tadi. Ternyata isinya adalah gambar-gambar makhluk halus yang selama ini Nadia lihat. Tapi Alia merahasiakannya dari Bu Laksmi. Bu Laksmi pun mengantarkan Alia ke kamarnya. Setelah itu, Alia beresin kamar Nadia dan berkenalan dengannya. Awalnya, Nadia menganggap Alia kayak anak-anak lain, gak pernah bisa mengerti apa yang dia rasakan. Tapi setelah Alia balikin bukunya dan bilang kalau dia juga bisa lihat mereka, Nadia pun akhirnya mau buka suara. Kamu pernah lihat mereka di sini? Nadia bilang dia bisa ngelihat mereka sejak kecil, dan apa yang ia gambar adalah makhluk-makhluk yang dia lihat di luar panti itu. Sedangkan di dalam panti, dia hanya dengar suara dari dalam tembok yang mengatakan, "Tolong bebaskan aku." Malam pun tiba, tepat jam 12 malam.
Alia coba mendeteksi suara mereka dengan alat yang diberi oleh Bu Windu. Alia pun mendengarnya. Saat ia keluar kamar, dia ngelihat Nadia lagi jongkok. Dikiranya Alia, si Nadia lagi pipis sembarangan. Ternyata Nadia lagi dengerin suara dari dalam tembok yang mengatakan, "Aku terkurung, aku hanya ingin pergi ke alamku." Alia yang juga kepo langsung ambil gelas sebagai media untuk dengar apa kata mereka. Alia dengar suara anak kecil yang mengantarkan mereka ke ruang perpustakaan di bawah. Saat mereka masuk, Alia terus mendengarkan suara itu. Dan tiba-tiba, sebuah buku terjatuh. Di tembok tempat buku itu jatuh, ada sebuah tombol misterius. Ternyata, setelah ditekan Alia, rak buku itu terbuka dan ada sebuah ruangan dengan pintu terkunci. Alia pun tanya ke hantu itu, di mana kuncinya. Setelah dapat kuncinya, Alia pun membuka ruangan itu, yang ternyata adalah sebuah kamar yang cukup luas. Entah itu punya siapa. Mereka pun kemudian langsung putar balik. Satu hal yang tidak mereka sadari, bahwa mereka telah membuka pintu untuk hantu anak kecil itu keluar. Keesokan harinya, hantu anak kecil itu mulai menebarkan teror. Mulai dari Nadia yang diganggu saat tidur, hingga Bu Laksmi yang diisengi saat cuci piring. Bu Laksmi ngira si Raya yang iseng, padahal bukan Raya yang melakukannya. Tuh, hantu aja mau cuci piring loh guys, masa kalian enggak? Raya kemudian diantar Alia ke kamar. Ternyata di kamar bawahnya Raya ada Malika yang lagi mainan kamera yang dikasih Alia. Padahal Malika itu harusnya ada di ruang bermain sama Alia karena mau dikasih obat. Alia pun ngelihat bayangan Malika di dalam tenda. Tapi pas dibuka sama Alia, kosong. Tapi tiba-tiba Alia pun sangat shock. Saat Raya main yoyo, tiba-tiba ada yang nangkep dari kamar bawah. Pikir Raya itu si Malika, tapi ternyata kosong. Justru Raya ngeliat Malika lagi asik motret di halaman. Raya ngeliat ada tangan menyeramkan balikin yoyonya dari kolong tempat tidur. Dia pun langsung naik lagi ke atas kamarnya. Dalam ketakutan, dia ngelihat bayangan dari dalam selimutnya. Tapi ternyata, kosong. Sedangkan Malika terlihat sangat asik memotret seekor kupu-kupu cantik yang hinggap ke sana kemari. Saat Malika motret gerbang perpustakaan itu, tiba-tiba kameranya ngeblur. Malika pun mengulanginya hingga 3 kali. Dan hasil jepretan ketiga kalinya adalah sosok hantu bocil tertangkap kamera. Ia pun langsung lari terbirit-birit. Kini, hantu itu kembali mengusik Nadia yang sedang tertidur nyenyak sampai menghancurkan tempat tidurnya. Alia dan Bu Laksmi yang mendengar teriakan Nadia langsung ke sana. "Ya ampun, ini kamar apa kandang kebo?" ucap Bu Laksmi. Ia pun marah ke Nadia yang udah berantakin kamar. Sedikit pun dia nggak mau dengar penjelasan Nadia dan langsung menguncinya di kamar sebagai hukuman. Setelah Bu Laksmi pergi, Alia tanya ke Nadia siapa yang melakukan itu. Nadia bilang, "Anak kecil, perempuan." Sesaat kemudian ada anak kecil yang tiba-tiba masuk ke kamar Raya. Saat Alia mengikutinya, ternyata itu adalah Raya dan Malika yang sangat ketakutan. Malika pun menunjukkan foto itu ke Alia. Saat malam hari tiba, Alia mencoba untuk berkomunikasi dengan hantu itu. Nadia yang masih terkunci mau ikut juga, siapa tahu dia bisa bantu. Ya sudah, Alia pun bantuin Nadia turun lewat jendela. Mereka segera ke ruang perpustakaan dan melakukan ritual dengan media cermin. Dan berhasil. "Kamu siapa?" "Dharma." Hantu bocil itu bilang kalau namanya adalah Dharma. Dia pernah tinggal di sana. Dharma perlu bantuan mereka untuk mengungkap kebenaran. Entah kebenaran apa. Kita beralih ke Bang Fadli dan Bu Laksmi. Saat mereka berdua kelon, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Bu Laksmi yang terbangun kayak ngeliat Raya dengan pakaian ninja warriornya. Ia pun keluar dan beneran ada Raya. Tapi pas didekati, kosong. Bu Laksmi sangat syok. Justru di balik sarung itu ada sebuah kertas bertuliskan tante. Bu Laksmi pun langsung tahu bahwa itu Dharma dan buru-buru ke kamar bilang ke Bang Fadli. Belum selesai ngomong, tiba-tiba saja mereka pun langsung keluar.
Tapi Bang Fadli terkunci di dalam. Hantu Dharma pun segera menyerangnya. Entah apa salah mereka. Alia dan Nadia yang dengar teriakan Bang Fadli langsung ke sana. Saat semua penghuni panti berkumpul, hantu Dharma benar-benar mengamuk dengan brutalnya memporak-porandakan seisi panti. Setelah Bang Fadli membaca mantra, akhirnya keadaan kembali tenang. Bu Laksmi yakin pasti ada yang membuka pintu itu. Alia dan Nadia pun bilang kalau mereka yang buka pintu di perpus itu. Bang Fadli seketika murka kepada mereka berdua. Kenapa lancang melakukan itu? Padahal yang bisa buka pintu itu hanya orang yang punya mata batin terbuka. Alia protes dong. Lah, kenapa Bang Fadli tega mengunci di sana? Apa permasalahannya? Bu Laksmi pun akhirnya menceritakan semuanya, bahwa Dharma itu adalah keponakannya. 3 tahun yang lalu, Bu Laksmi menemukan Dharma dan ibunya tewas karena perampokan. Semenjak saat itu, Bu Laksmi dan Bang Fadli sering diteror oleh mereka. Terlebih lagi Bang Fadli yang juga punya mata batin terbuka. Akhirnya Bang Fadli mengunci arwah Dharma di kamar itu. Sedangkan ibunya Dharma berkeliaran entah kemana. Bang Fadli sudah memagari seluruh panti itu agar tidak bisa dimasuki oleh jin atau setan manapun. Bu Laksmi pun kebingungan apa salah mereka sehingga terus-terusan diteror. Bang Fadli pun berniat untuk mengurung Dharma kembali, tapi Alia nggak setuju. Dengan cara itu nggak akan menyelesaikan semua karena Dharma mau kebenaran terungkap. Alia pun mencoba mengungkap kebenaran dengan metode psikometri, menyentuh salah satu benda di kamar itu dan dapat melihat kejadian di masa lampau. Alia ngelihat Dharma dan ibunya di kamar itu. Saat Dharma main, ibunya terlihat sedang menulis sesuatu dan meletakkannya di laci. Setelah sadar, Alia pun segera mengambil buku itu dan ternyata kini kebenaran telah terungkap. Tulisan ibunya Dharma mengatakan bahwa Dharma itu anaknya Bang Fadli dan ibunya Dharma itu ternyata Mira, hantu punggung bolong yang selama ini menghantui Alia dan Abel di rumah mereka yang dulu. Alia pun ngasih tulisan itu ke Bu Laksmi. Seketika, Bu Laksmi menangis terseduh-seduh. Singkat cerita, saat semua di kamar masing-masing, Alia menemui Nadia. Nadia masih ragu, apakah memang hanya kebenaran itu yang Dharma maksud? Alia pun berpikir demikian. Dan hal yang masih ingin Alia tahu adalah kenapa hantu Mira tega menghabisi Abel, adiknya. Apa salah Abel? Beralih ke Bang Fadli di gudang, ia sedang meratapi nasibnya. Tapi tiba-tiba mobilnya hidup sendiri hingga berulang kali. Dharma pun menampakkan diri dan segera menyerangnya. Bu Laksmi, Nadia, dan Alia langsung lari ke sana. Lalu tiba-tiba mati listrik. Saat lampu nyala kembali, tiba-tiba Bang Fadli kerasukan Dharma dan menyakiti dirinya sendiri. Mereka bertiga pun sekuat tenaga menahan Bang Fadli dan mengikatnya di atas mobil. Kemudian Alia langsung telepon Bu Windu mengenai kejadian itu, dan ia pun akan segera ke sana. Sembari menunggu Bu Windu, Alia mencoba mengungkap kebenaran lain dengan metode gambar. Ia pun meminta Nadia yang melakukannya karena Nadia punya kemampuan dalam menggambar. Mereka pun segera melakukan ritual. Nadia melihat bahwa Dharma diam-diam mengambil buku catatan ibunya itu dan membacanya. Dan ia pun tahu kalau Bang Fadli adalah ayahnya. Dharma kemudian turun karena dengar suara cekcok antara ibunya dan Bang Fadli. Memang benar, dan ujung dari cekcok itu adalah Bu Mira dihabisi oleh Bang Fadli. Bang Fadli yang melihat Dharma sedang ngintip, sekalian menghabisi Dharma. Nadia melihat semua kejadian itu sembari menggambar. Setelah menghabisi Mira dan Dharma, Bang Fadli mengatur sedemikian rupa dengan memberantakan kamar mereka dan mengambil perhiasan serta kalung liontin milik Mira, lalu menguburnya di halaman panti, supaya seolah-olah terjadi perampokan, dan Laksmi pun saat itu mempercayainya. Namun, setelah dia melihat lukisan Nadia, dengan berat hati, dia harus menerima bahwa lakinya emang bejat. Sementara itu, Bang Fadli yang terus meronta, akhirnya lepas juga. Dia pun kembali menyakiti dirinya sendiri. Mereka terus coba untuk mencegah, justru malah Nadia kena tusuk. Saat Bu Laksmi menangani Nadia, Alia yang kini hendak diserang oleh Bang Fadli. Sekuat tenaga Alia menahannya. Dharma yang ada di tubuh Bang Fadli bilang kalau Bang Fadli yang sudah bunuh Abel. Untung saja Bu Windu tepat waktu. Mereka segera mengikat kembali Bang Fadli. Namun Dharma terus saja mengatakan hal itu. Meskipun Bu Windu sudah berulang kali mengingatkannya untuk jangan dengar apa kata Dharma, namun Alia tetap terpengaruh.
Ia pun tiba-tiba berada di sebuah ruangan yang full warna merah. Di sana, banyak sekali orang yang dihukum cambuk. Di antara orang itu, ada Bang Fadli yang sedang dicambuk oleh Dharma. Dharma pun mendekati Alia, dan dia ditunjukkan kepada penglihatan lain. Alia tiba-tiba berada di depan rumahnya. Ia kemudian masuk dan ngelihat Abel sedang bermain Ouija untuk mengerti apa maksud Mira. Dia pun mendapat clue, mati terungkap, bebas anakku, tenang pergi. Dan ia pun mendapat petunjuk untuk mengambil perhiasan yang dikubur Bang Fadli di depan panti. Lalu Abel mendesak Bang Fadli untuk mengakui semuanya. Namun justru Abel malah dihabisi oleh Bang Fadli pada malam itu. Hantu Mira sebenarnya ingin mencegah Bang Fadli, namun gak bisa. Alia mengira pembunuhnya itu adalah hantu Mira. Ternyata Bang Fadli. Dharma pun terus mempengaruhi Alia untuk mengikutinya menyiksa Bang Fadli, dan Alia pun tidak sadarkan diri. Bu Windu menjelaskan semuanya ke Bu Laksmi, dan dia menyuruh Bu Laksmi untuk menjemput Alia dan Bang Fadli ke alam gaib. Tapi Bu Laksmi butuh bantuan seonggok hantu untuk menemaninya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membuka pagar penangkal setan di panti itu. Selanjutnya, membuka mata batin Bu Laksmi. Sesaat kemudian, para setan dan antek-anteknya pun langsung masuk ke panti. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mau menemani Bu Laksmi karena aura mereka negatif. Dan akhirnya, siapa yang akan menemani Bu Laksmi? Iya, betul sekali, Nadia. Dia ternyata telah meninggoy. Memang berat, tapi ya mau gimana lagi. Dan seperti Davin kemarin, nantinya Nadia nggak bisa balik lagi ke dunia manusia, dan dia harus menuju ke arah cahaya itu. Jangan sampai lepas. Selama di sana, Nadia nggak boleh lepas tangan dengan Bu Laksmi, supaya aura manusia Bu Laksmi tidak tercium oleh mereka. Setelah berjalan cukup dekat, sekitar 500 km, mereka berdua ketemu Alia yang sudah penuh dendam kepada Bang Fadli. Dia harus disiksa di sini selamanya. Namun tiba-tiba, Abel, adiknya, datang. Abel yang udah jadi hantu tapi rambutnya sedikit lepek dan bercabang ini bilang, "Kak, jangan dendam, nggak baik. Tak jewer loh nanti." Alia yang takut dijewer akhirnya luluh. Namun, Dharma, si bocil pendendam langsung bilang, arwah ibunya yaitu Mira datang ngomelin anaknya. Siapa yang ajarin kamu jadi pendendam? Tak tutuk loh kamu. Kemudian Abel bilang ke Nadia kalau dia masih punya garansi buat hidup lagi. Soalnya sudah gunain mata batinnya dengan bijak selama ini. Semua sudah selesai, Nak. Mereka semua kemudian langsung lari. Tapi Dharma yang bandel banget gak dengerin apa kata ibunya. Ia pun mengejar mereka, namun gak ketangkep. Ya, akhirnya Nadia dan Bang Fadli sadar kembali. Namun tidak dengan Alia. Dharma merasuki tubuh Alia. Ia segera menyerang Bu Windu. Sedangkan Bang Fadli langsung mengeluarkan jurus kaki 1000 alias lari tunggang langgang. Bu Laksmi bukan ngejar suaminya, tapi nolongin Bu Windu. Sedangkan Bang Fadli lari ke arah bengkel tempat dia kerja. Tapi justru di sana dia dihabisi Dharma. Dipotong kepalanya dengan mesin pemotong besi. Ayah, apa ayah menyesal sudah bunuh ibu? Ayah tahu rasanya dibunuh. Bu Laksmi dan Bu Windu yang hanya bisa menyaksikan lewat lubang ventilasi karena pintu terkunci sangat shock. Namun dengan kekuatan gebukan Bu Windu, pintu pun akhirnya terbuka. Justru Alia pun ingin menyerang mereka berdua. Bu Windu dan Bu Laksmi langsung memegangi tangannya dan Dharma dikeluarkan dari tubuh Alia. Setelah keluar, Dharma menampakkan diri. Bu Windu yang udah sangat kesel sama nih bocil langsung nyumpahin, Pergi ke alammu. Tempat kamu bukan di dunia ini lagi. Dan Dharma pun digeret malaikat ke neraka. Walah bu, mbok ya dari kemarin-kemarin disumpahin nih. Bu Windu. Akhirnya semuanya telah usai. Bu Laksmi mimpi didatangi Mira yang minta maaf karena telah ikut andil mencicipi terong Bang Fadli. Saat ia terbangun, dia dapat kabar baik.
Niatnya mengadopsi Nadia sebagai anak disetujui. Tapi gak lama kemudian Bu Windu datang. Dia bilang ke Alia kalau kemarin dia telat menutup portal gaib ke dunia manusia dan ada aura negatif yang masuk. Sepertinya akan ada mata batin 3. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah merahasiakan perbuatan keji yang pernah kita lakukan. Jujur saja, meskipun berat, apalagi menyangkut orang lain. Kalau perbuatan kejinya nonton film biru, ya nggak usah bilang-bilang. Oke, gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.